pembelajaran hari ini. Minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sudah siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik, ada 2 orang ya yang tidak hadir pada hari ini. Semoga yang tidak hadir hari ini kita doakan pada pertemuan selanjutnya bisa menghadiri, dan apabila yang sakit kita doakan segera sehat kembali. Amin. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, sebelumnya atau hari kemarin Binkes sudah memberikan materi ya berupa modul pembelajaran, kemudian ada artikel, kemudian ada video pembelajaran, dan ada juga link dari Biro Pusat Statistik yang bisa kalian kunjungi webnya. Di situ kalian bisa mempelajari atau melihat data-data mengenai statistik yang ada di Probolinggo ini. Begitu. Nah, anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bu Ingrid ingin tahu dulu posisi atau suasana hati kalian pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, ini Ibu berikan 2 pilihan. Kalau enggak good mood, ya bad mood, begitu. Nah, siapa yang bisa mewakili suasana hatinya pada hari ini? Bagaimana? Oke, Karin. Bagaimana suasana hatinya, Karin? Suasana hatinya aku sekarang good mood. Oke, good mood. Kenapa Karin kok bisa hari ini good mood? Ya, soalnya memilih jadi salah satu generasinya SMA Award. Oke, tadi berterima sebagai selamat tadi terpilih sebagai finalisnya SMA Award. Baik, suasana hatinya siapa saja yang sekarang lagi happy? Coba tunjuk tangannya. Yang lagi gembira, yang lagi bahagia. Gak usah menyampaikan ini sudah. Siapa yang gembira pada hari ini? Ayo. Selain tadi siapa lagi yang bahagia hari ini suasana hatinya? Hanya kalian? Oke, ada Safira, ada Eka, ada Maharani, ada siapa namanya? Ada Fia dan baik. Kalau yang mood, saya boleh ya, ada Amalia. Oke, Amalia, kamu bisa membuat suasana hatimu menjadi bebas dari ini? Itu masih mengerjakan membenarkan PPT akuntansi yang sudah selesai. Membenarkan mata pelajaran akuntansi ya, PPT-nya. Kamu bisa sebutkan ya dalam materi akuntansi ya? Oke. Selain Amalia yang berbuat siapa lagi? Saya Bu. Oke, Fia. Ada lagi Ajeng. Oke, beberapa anak ada yang bad mood, ada yang good mood. Yang suasananya good mood silakan ditingkatkan suasana hati bahagianya. Yang bad mood, nah yuk dengan pembelajaran kita hari ini kita sharing, kita berdiskusi, kita bertanya jawab sehingga bisa menghilangkan suasana hati gundah gulananya kalian, ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat kesepakatan kelas dulu sebelum memulai pembelajaran. Di sini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, aktif berpartisipasi dalam diskusi, berpendapat, dan bertanya.
saling menghormati pendapat teman, menghargai waktu, memanfaatkan waktu untuk diskusi sebaik-baiknya, menghindari kegiatan yang mengganggu konsentrasi seperti menggunakan ponsel atau berbicara dengan teman di luar topik pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan diskusi kelompok. Nah, ini kesepakatan kelas Ibu tawarkan. Bagaimana? Apakah disepakati atau mungkin mau ditambahkan? Disepakati. Baik, terima kasih. Langkah selanjutnya kita akan masuk pada, nah, anak-anak, dalam materi yang sudah Ibu bagikan kemarin, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, pertanyaan pertama Ibu ingin tahu, apakah pertumbuhan dan pembangunan merupakan hal yang sama? Siapa bisa menjawab? Oke, Safira. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada peningkatan kuantitatif atau jumlah. Ini bisa diukur melalui peningkatan produk domestik bruto yang disebut PDB atau pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa cepat ekonomi suatu negara membesar, misalnya dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa. Sedangkan pembangunan ekonomi di sisi lain memiliki cakupan yang lebih luas. Ini mencakup tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan kualitatif atau kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oke, kita beri plus untuk Safira. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Safira nampak bahwa kalian sudah meliterasi dengan baik apa yang Ibu sampaikan kemarin ya, materinya yang Ibu kirimkan lewat grup WhatsApp KBM kelas kalian. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang? Siapa yang mau memberikan jawaban? Silakan, Safira. Sebelumnya saya akan memberi pendapat tentang bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, globalisasi ini merupakan perubahan yang berkelanjutan terkait bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik, sehingga memiliki dampak yang sangat berpengaruh atau signifikan terhadap pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, terutama di negara berkembang ini. Nah, dampak ini bisa berupa positif maupun negatif, tergantung pada berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, struktur ekonomi, dan tingkat keterbukaan negara tersebut. Oke, kita beri terus dulu. Safira sudah memberikan jawabannya. Jadi globalisasi di sini merupakan salah satu hal yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, cuman kita bagaimana pandai-pandai untuk menyaring globalisasi tersebut di dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Lantas pertanyaan ketiga, apa peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Siapa yang bisa kasih jawaban? Saya dulu. Oke, iya, silakan. Jadi saya di sini akan menjawab soal nomor 3, yaitu apa peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yaitu pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Baik, terima kasih. Iya, sudah memberikan jawabannya. Anak-anak, pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan menentukan kebijakan-kebijakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting untuk meningkatkan pendapatan per kapita, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakstabilan ekonomi. Begitupun seperti pembangunan berkelanjutan, menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif atau peningkatan PDB, tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif seperti kesejahteraan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan hidup. Baik, kita break terus lagi untuk Halil. Oke, nampak dari jawaban-jawaban kalian bahwa apa yang sudah diberikan kemarin, yaitu materi berupa modul pembelajaran, berupa artikel, berupa video, maupun data-data dari Biro Pusat Statistik, kalian sudah literasi dengan baik. Berarti kalian sudah memahami pengetahuan awal sebelum kita masuk kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, untuk itulah di sini kita akan belajar mengenai apa-apa saja yang ada di dalam materi pertumbuhan ekonomi itu. Ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan baik dan benar. Kemudian menyajikan hasil analisis perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, mendeskripsikan indikator pembangunan ekonomi dengan baik dan benar sesuai dengan teori ekonomi pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah bersikap kritis terhadap isu-isu yang terjadi seputar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik dan benar sesuai dengan jurnal ekonomi, artikel, dan hasil penelitian tentang ekonomi pembangunan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini. Dari tujuan pembelajaran tersebut, maka materi-materi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu tentang perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, menganalisis laju pertumbuhan ekonomi. Mengenai analisis laju pertumbuhan ekonomi ini, kita akan belajar sedikit tentang matematika ya, karena nanti kalian akan belajar menghitung tentang gross domestic product atau PDB, produk domestik bruto. Ya, apakah itu? Nah, ini sudah kalian pahami, sudah dipelajari pada saat kelas 11 yang lalu. Ya kan? Sudah pernah menghitung besarnya gross national product, gross domestic product, sudah dipelajari itu ya. Nah, dari gross domestic product itu nanti kita akan menghitung besarnya laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian selain itu, materi yang akan kita pelajari yaitu melakukan analisis terhadap indikator pembangunan ekonomi serta isu-isu yang terjadi seputar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum dilanjutkan? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, bahan ajar yang bisa kalian pelajari untuk materi kita pada hari ini yaitu ada modul ajar. Di situ ada artikel juga, kemudian ada data yang disajikan oleh Biro Pusat Statistik dari Probolinggo, kemudian berupa video pembelajaran juga yang diputarkan nanti melalui YouTube, ya. Nah, di sini Ibu akan memutarkan sekilas mengenai video pembelajaran tentang ekonomi atau pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
banyak banget orang yang hidup dalam kemiskinan. Atau kamu kepikiran kalau kemiskinan Indonesia tuh makin lama makin memprihatinkan? Atau justru kamu kepikiran sebaliknya? Kalau kemiskinan Indonesia tuh makin lama makin berkurang dan membaik dari tahun ke tahun. Nah, kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan kemiskinan itu selalu ada? Kenapa kalau negara-negara maju tingkat kemiskinannya bisa rendah banget? Dan faktor apa aja sih yang menghambat pengentasan kemiskinan? Di video ini aku bakal bahas topik ini dari berbagai sumber dan perspektif. Dari perspektif ekonomi juga. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tentang video pembelajaran mengenai angka kemiskinan ya yang ada di Indonesia. Selain dari beberapa bahan ajar tersebut, kalian juga mendapatkan buku paket dan perpustakaan ya. Nah, di situ ada materi yang menyampaikan juga tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalian bisa literasi juga di buku paketnya, yaitu pada halaman mulai halaman 6 sampai halaman mengenai pembangunan ya, yaitu halaman 20. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari dari materi-materi yang sudah diberikan, maka langkah selanjutnya kita adalah kalian dari apa yang dipelajari tersebut, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan sebelum kita masuk pada pembelajaran yang berikutnya. Ada yang mau ditanyakan barangkali, silakan. Atau mau menyampaikan pendapat, idenya, gagasan, Eka? Oke. Mau tanya? Oke, silakan Eka. Seperti yang dibilang tadi, itu kan kemiskinan itu terus meningkat tahun ke tahun. Nah, itu apa penyebab utama dari munculnya masalah kemiskinan yang ada di Indonesia? Baik, apa penyebab timbulnya angka kemiskinan yang selalu bertambah dari tahun ke tahun? Baik anak-anak, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pendapatnya atau menjawab pertanyaan dari Eka barangkali? Apa ya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya angka kemiskinan ini semakin naik di Indonesia dari video yang dipaparkan tadi? Kira-kira penyebabnya? Ada yang mau menyatakan pendapatnya? Ya, Swat? Iya. Coba Safira. Oke, mau berpendapat silakan. Sebelumnya saya ingin membantu menjawab pertanyaan kita. Menurut saya itu faktor penghambat kemiskinan yang ada di Indonesia ini contohnya kayak pertumbuhan penduduk yang tinggi, terus masyarakat pengangguran yang meningkat, pendidikan atau sumber daya manusia itu rendah. Terus di Indonesia ini kan banyak bencana sih, jadi terjadinya bencana alam ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu menjadi miskin atau miskin. Pertumbuhan ekonomi menjadi turun, angka kemiskinan tinggi. Baik, terima kasih Safira atas jawabannya. Untuk ini anak-anak, ada beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Seperti yang disebutkan oleh Safira tadi, salah satunya adalah sumber daya manusia Indonesia yang rendah. Nah, dari mana sumber daya manusia itu bisa rendah? Akibat dari tingkat pendidikan yang rendah. Terus bagaimana? Hal apa yang menyebabkan angka pendidikan di Indonesia itu rendah? Karena kurangnya ekonomi, rendahnya tingkat ekonomi sehingga pendidikan itu rendah. Mengapa ekonomi Indonesia itu rendah? Nah, pertanyaan ini tidak akan pernah putus. Nah, jadi ibaratnya sebuah cycle dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kalau kita bicara ekonomi itu pasti akan terkait dengan faktor-faktor atau bidang-bidang yang lain. Jadi di sini banyak hal yang menyebabkan mengapa angka kemiskinan di Indonesia itu bertambah. Salah satunya bisa jadi karena adanya keadaan sosial. Dengan adanya keadaan sosial yang tidak baik atau mungkin pertahanan keamanan yang tidak baik, masyarakat resah sehingga untuk mendapatkan lapangan pekerjaan pun juga rendah. Nah, itu adalah pertanyaan dari Eka tadi.
lagi ya. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya? Iya, Uswa silakan. Saya mau tanya, bagaimana suatu negara itu bisa dikatakan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik? Oke, bagaimana suatu negara dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya itu baik? Nah, apa jawabannya ya? Hal apa yang menyebabkan suatu negara itu kategorinya dikatakan pertumbuhan ekonominya baik? Oke, baik. Di sini akan Ibu coba jawab ya, pertanyaan dari Uswa bahwa kategori suatu negara dikatakan pertumbuhan ekonominya baik, yaitu apabila negara tersebut mempunyai indikator pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu menetapkan indikator pendapatan per kapita suatu negara. Ada beberapa kriteria. Jadi ada negara yang dikatakan berada di bawah garis kemiskinan, ada yang dikatakan negara berkembang, ada yang dikatakan sebagai negara maju. Jadi itu ada indikator dari banyaknya pendapatan per kapita di sebuah negara. Dari mana kita bisa menghitung pendapatan per kapita tersebut? Ini sudah juga dijelaskan di ekonomi ketika kalian ada kelas 11 dulu. Pada saat kalian mempelajari pendapatan nasional, di situ juga ada pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu diperoleh dari jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Masih ingat ya tentang materi itu ya? Nah, itu adalah indikator bahwa suatu negara dikatakan pertumbuhan ekonominya itu baik. Satu lagi bahwa dikatakan baik apabila pertumbuhan ekonominya itu merata, tidak hanya di sebuah daerah saja yang pertumbuhannya ekonomi baik, tapi di wilayah yang lain di bawah garis kemiskinan alias pertumbuhan ekonominya rendah. Nah, sebuah negara dikatakan pertumbuhan ekonominya baik apabila tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonominya merata. Contoh, kalau Indonesia itu kan wilayahnya mulai Sabang sampai Merauke. Mulai Sabang sampai Merauke ini tingkat pembangunan atau pertumbuhan ekonominya itu merata. Begitu. Jadi tidak ada ketimpangan. Selama ini kan kita hanya melihat pembangunan itu hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, sementara di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, itu bagaimana bisa kalian googling di internet ya, bagaimana kondisi perekonomian di sana. Nah, seperti itu. Baik, untuk sesi tanya jawab bisa kita akhiri, kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu tentang membentuk kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok ini di dalam grup WhatsApp sudah Ibu bagi mengenai kelompok-kelompoknya. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja. Silakan anak-anak untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
kerja tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar kerja tersebut. Kalian diskusikan, kalian tuangkan ide-ide atau gagasan kalian pada lembar kerja tersebut. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau misalkan di dalam diskusi kalian sudah mentok atau tidak menemukan solusi, boleh bertanya pada guru. Baik, bisa dimulai diskusinya? Silakan untuk memulai diskusi. Diskusinya sudah selesai dilaksanakan ya. Dari diskusi tersebut dengan kalian menjawab dan mendiskusikan pertanyaan dari lembar kerja tersebut, maka di sini ada beberapa hal yang akan kita simpulkan. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kalian pelajari hari ini atau diskusi kalian pada hari ini? Silakan. Oke, baik, Sandi, silakan menjawab. Kesimpulan saya yaitu perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam satu negara, sedangkan pembangunan ekonomi mengacu pada penataan pendapatan suatu negara. Baik, kita beri lagi. Terima kasih atas jawabannya. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan ini sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu adalah merupakan dua hal yang berbeda ternyata ya. Nah, baik, sekarang kita sampai pada refleksi. Oke, refleksi kita pada hari ini adalah cara belajar yang bagaimana yang dapat membantu kalian dalam mempraktekkan pembelajaran di materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini. Oke, silakan. Menurut saya, cara membantu murid mempraktekkan pembelajaran pada materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, belajar dengan nyata misalnya, kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika harga bahan pokok naik, itu merupakan contoh inflasi. Terus, pelajari kasus nyata, contohnya membaca berita ekonomi, artikel atau studi kasus tentang negara-negara yang berhasil atau gagal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Baik, jadi dalam hal ini menurut kalian nih cara belajar efektif dalam materi kita, terutama tentang pertumbuhan dan ekonomi ini adalah mempelajari kasus-kasus nyata, keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kalian. Terutama kalau kita bicara pertumbuhan, berarti skopnya adalah negara. Nah, situasi apa yang terjadi pada hari ini? Menurut kalian itu adalah merupakan pembelajaran yang paling asik ya, yang dimana kita mengetahui situasi ekonomi kita pada saat ini. Begitu. Kemudian hal menarik apa yang dapat kalian pelajari pada hari ini? Yuk, siapa yang mau kasih pendapat? Baik, silakan. Hal yang saya dapatkan saat mempelajari materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini yaitu dalam mempelajari pertumbuhan ekonomi ini, saya berlatih untuk menganalisis data, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada. Keterampilan berpikir kritis, menganalisis data, dan argumen ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Baik, kita beri aplaus untuk. Jadi hal yang menarik di sini kalian mempelajari dan menghitung, menganalisis juga. Menghitung apa? Gak cuma pertumbuhan ekonomi, menganalisis apa? Bagaimana ekonomi itu dikatakan tumbuh atau tidak tumbuh atau stagnan ya, seperti itu. Nah, dari pembelajaran hari ini maka ibu katakan kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.
sudah kalian serap dengan baik. Oleh karena itu, pada pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian bisa mempresentasikan hasil pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Nah, hasil pemahaman itu bisa kalian tuangkan. Kalian bisa membuat sebuah karya tulis. Karya tulis bisa berupa artikel. Bagaimana penulisan artikel? Bisa kalian contoh pada artikel yang sudah pernah Ibu share ya tadi ya. Kemudian, apakah kalian mau buat video pembelajaran? Silahkan. Bagi yang suka menggambar, silahkan dibuat dalam bentuk infografis atau mungkin menggambarkan sebuah peta konsep dan lain sebagainya. Tergantung pada apa yang kalian senangi, gitu ya proyeknya. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi aktif kalian. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.